Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, saya akan menceritakan sedikit sejarah penyebaran Islam di Lampung dan Tulang Bawang. Sejarah sedikit ini menceritakan tentang Haji Minak Pati Pejurit Hidayatullah dan kaitannya dengan Islam. Al-Haidar mengatakan agama masyarakat Lampung sejak zaman Kerajaan Tulang Bawang adalah agama Hindu. Bisa dilihat dalam buku Al-Haidar yang terbit pada tahun 2000, halaman 53. Dalam buku Peri Kehidupan Nabi Muhammad SAW terdapat kutipan dari buku The Preaching of Islam pada bab ke-12. T.W. Arnold mengatakan bahwa Islam buat pertama kali telah dibawa ke daerah Keresiden Lampung dari Jawa oleh tangan seorang besar dari Lampung bernama Minak Kemalabumi. Di akhir abad ke-15, Minak Kemalabumi menyeberangi Selat Sunda dari Sumatera Selatan menuju Kerajaan Banten. Beberapa tahun sebelum kedatangan Minak ini ke Banten, beliau telah mengenal ajaran Islam lewat propagandis Islam yang datang ke sana. Minak Kemalabumi menganut Islam di Banten, kemudian dari Banten ia pergi menunaikan haji ke Mekah. Setelah terlebih dahulu mempelajari Islam dan bahasa Arab di Banten, menurut orientalis Karne, di Mekah ini berhasil mempelajari hakikat pengajaran Islam. Bisa dilihat dalam buku yang ditulis oleh Abbas dan Zainal Arifin pada tahun 1954, halaman 626. Dalam literatur lain disebutkan bahwa Minak Kemalabumi mempelajari tarikat Islam Qadiriyah yang bisa kita lihat dalam buku Yahya Harun, halaman 11. Setelah kembali ke Palembang, ia menyiarkan ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah umatnya. Kemudian penyiaran Islam membawa hasil yang bukan sedikit di antara penduduk daerah Lampung. Mereka mempunyai masjid-masjid besar di kota-kota dan kampung-kampung. Bisa kita lihat dalam buku Abbas dan Zainal Arifin yang menulis buku tersebut pada tahun 1954, halaman 626. Dosen sejarah Islam IAIN Sunan Kalijaga, sekarang bernama UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, menulis bahwa masuknya Islam di Lampung itu bukanlah lewat Sumatera Barat atau Palembang, tetapi langsung dari Banten, karena bangsawan Lampung Minak Kemalabumi masuk Islam di Banten. Bisa kita lihat dalam buku yang ditulis oleh Yahya Harun pada tahun 1992, halaman 11. Hal ini sinkron dengan tulisan Zainal Arifin Abbas dalam buku Peri Hidup Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa Lampung Islam pada akhir abad ke-15 Masehi atas usaha Raja Lampung Minak Kemalabumi via Banten yang ditulis dalam buku oleh Abbas dan Zainal Arifin pada tahun 1954, halaman 649. Dalam sejarah masuknya Islam di Provinsi Lampung, diberitakan bahwa di kota Bandar Lampung terdapat 3 desa tertua yang merupakan cikal bakal kota Tanjung Karang dan Teluk Betung, Bandar Lampung. Salah satu desa atau kampung itu bernama Kedamaian. Di desa ini terdapat sebuah kuburan Ratu Balau yang wafat pada tahun 1554 Masehi. Karena melawan VOC, Ratu Balau sudah memeluk agama Islam yang dibawa oleh menantunya, Raja Minak Kemalabumi, yang bisa kita lihat dalam buku yang ditulis oleh Sahid dan Hapsi pada tahun 1951, halaman 48. Pada buku yang sama, Hapsi menyebutkan bahwa orang yang bergelar Minak Kemalabumi ini juga dikenal dengan sebutan Minak Pati Pejurit, yang bisa kita lihat dan kita baca dalam buku yang ditulis oleh Sahid dan Hapsi
pada tahun 1991, halaman 19. Menurut penuturan seorang yang mengaku bernama Nuruddin, sekitar 2 generasi pasca Haji Minak Pejurit muncullah di pagar dewa yang dikenal dengan nama Lebay Mujud, atau dalam istilah Lampung, lebay itu orang alim atau berilmu atau memiliki ilmu agama. Lantas sekitar abad ke-17 akhirnya muncul lagi seorang yang dikenal dengan nama Minak Makdum Sakti. Beliau ini anak keturunannya menetap di Panaragan. Untuk kota Menggala dan sekitarnya pada akhir abad ke-18 muncul seorang alim kelahiran Banten dikenal dengan Minak Sengaji. Beliau ini menurut tulisan pada batu nisannya wafat pada tahun 1830 Masehi. Namun masih ada orang-orang tua yang mengatakan itu terlalu tua karena beliau diperkirakan wafat menjelang akhir abad ke-19 Masehi. Aktivitas dakwahnya di sekitar kota Menggala. Ada juga petunjuk bahwa di Tulang Bawang Udik, Tiuh Karta dikenal nama Tuan Alim, tapi masih sulit mengenal sejarah hidup beliau. Hanya baru dapat dikenal bahwa beliau juga menyebarkan agama Islam yang wafat pada abad ke-19 Masehi. Dan kegiatannya cuma dikenal sekitar Tulang Bawang Udik. Sejarah perkembangan Islam di Lampung memang cukup banyak, tetapi tidak didukung literatur yang memadai. Sehingga sampai detik ini yang ada dalam karya tulis orang Lampung baru terbatas pada Minak Kemalabumi dan Haji Minak Pati Pejurit Hidayatullah. Itulah Hidayatullah dari bahasa Arab yang artinya petunjuk dari Allah. Karena beliau ini awalnya beragama Hindu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hidayah baginya, lalu masuklah ke dalam Islam di Istana Kerajaan Banten. Setelah itu beliau memulai belajar tentang Islam, termasuk juga bahasa Arab. Setelah memiliki ala kadar ilmu dari Banten dalam waktu hampir 1 tahun, barulah beliau meneruskan perjalanan ke Mekah untuk mendalami ajaran Islam dan Tarikoh. Palembang dalam tulisan ini karena dahulu sebelum tahun 1964 Lampung adalah satu daerah keresidenan dengan Provinsi Sumatera Selatan yang ibu kotanya adalah Palembang. Pada dasarnya dari sedikit cerita ini yang diambil dari berbagai macam sumber referensi dan literatur yang diambil dari buku dan dibaca dari buku Al-Haidar Lampung Bersimbah Darah yang diterbitkan oleh Madani Press Jakarta pada tahun 2000. Bukri dan kawan-kawan sejarah daerah Lampung yang diterbitkan oleh Depdikbud Provinsi Lampung pada tahun 1977 dan 1978. Kalwani Mikrob, Dr. Andes MMSC Mujid Kuduri, dan catatan masa lalu Banten yang diterbitkan oleh PGRI Kabupaten Serang pada tahun 1989. The Janger William Cruyff, The As Wibowo, Dr. Andes Lampung pada abad ke-17, catatan ekspedisi POC Kanwil Depdikbud Provinsi Lampung pada tahun 1977. Habsi Sahid pada tahun 1951, sejarah masuknya Islam di Provinsi Lampung, Gunung Pesagi, Bandar Lampung. Julia Maria, Kebudayaan Orang Menggala, terbitan UI Press pada tahun 1953. Nanang Sabto pada tahun 2009, keletakan antara Tiuh dan Umbul pemukiman masyarakat Lampung. Solihin Salam sekitar Wali Songo, Menara Kudus pada tahun 1960. Subing Abdullah pada tahun 1988, Kedatuan di Gunung Keratuan di Muara, Jakarta, karya Unipres. Sukmono pada tahun 1985, Amerta, Jakarta, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional,
tanpa penerbit. Sulendraniningrat PS Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon tanpa penerbit. Sumadio Bambang pada tahun 1950, Zaman Kuno Sejarah Nasional Indonesia II, Jakarta, diterbitkan oleh Depdikbud Jakarta. Yahya Harun, Sejarah Masuknya Islam di Indonesia, YIN Suka, Yogyakarta pada tahun 1992. Dari inti cerita sedikit sejarah ini, bahwa pengislaman Lampung dan khususnya Tulang Bawang itu dilakukan oleh Haji Minapati Prajurit Hidayatullah dengan cara pola kerajaan. Sehingga ketika dia masuk agama Islam, maka seluruh generasi dan anak cucunya itu masuk agama Islam. Dan inilah perbedaan pengislaman di Lampung dan di Jawa. Di Jawa, pengislaman daerah Tanah Jawa dilakukan oleh 9 orang wali, sementara di Lampung dilakukan oleh Haji Minapati Prajurit Hidayatullah. Mungkin itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Di lain waktu akan disambung kembali dengan cerita-cerita berkaitan dengan sejarah Tulang Bawang dan sejarah berkaitan Lampung. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmu yang sedikit yang saya berikan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.